Salam sejahtera bagi kita umat yang dikasih Tuhan. Gema kabar baik menyapa kita hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam kitab Ester pasal yang pertama menjadi bahan renungan bagi kita. Saya bacakan ayat yang ke-19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil Raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita di hari ini berdasarkan renungan santapan harian adalah menjalankan otoritas. Saudara, di dunia ini pemegang kekuasaan pastilah disegani. Hal ini terlihat jelas pada Ahasweros, raja penakluk yang menguasai 127 daerah. Untuk menunjukkan kebesarannya, ia mengadakan perjamuan selama 180 hari di hadapan para bangsawan dan pembesar daerah kekuasaannya, ayat 1 sampai ayat 4, serta perjamuan selama 7 hari di hadapan seluruh rakyatnya, ayat 5 sampai ayat 8. Demikian pula istrinya, Ratu Wasti. Pada puncak perayaan, Ahasweros berhasrat mempertontonkan kecantikan istrinya kepada semua orang. Sayangnya, sang ratu menolak. Raja pun marah dan menurunkan Ratu Wasti dari kedudukannya di dalam kerajaan. Tidak disebutkan alasan mengapa Ratu Wasti menolak permintaan raja. Akan tetapi perkataan penasihat raja menunjukkan bahwa persoalan Wasti berkaitan dengan otoritas. Sikap Wasti dimaknai sebagai penolakan terhadap otoritas yang dimiliki oleh raja dan para laki-laki di kerajaan Persia. Maka keputusan raja pun dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa dialah pemegang otoritas di seluruh kerajaannya. Saudara, Allah memberikan otoritas atas alam ciptaan kepada manusia. Otoritas atas wilayah, penduduk, dan pemerintahan kepada raja, juga otoritas atas anak-anak kepada orang tua. Otoritas tersebut tidak boleh dijalankan dengan semena-mena. Setiap orang mesti menampilkan, pertama, otoritas Allah yang penuh hikmat. Kedua, kasih-Nya yang melindungi, menyelamatkan, dan mengampuni. Sebab setiap orang percaya adalah perwakilan Allah yang dipanggil untuk menghadirkan Allah sebagai otoritas yang dipercayakan kepadanya. Saudara, Anda dan saya adalah wakil Allah. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan otoritas di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, gereja, atau bahkan pemerintahan, kita perlu waspada agar tidak memakai cara yang kasar, penuh kemarahan, dan apalagi mementingkan diri sendiri, merendahkan orang lain. Kita harus menjalankan otoritas dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Di balik otoritas yang kita jalankan, nama Tuhan dipertaruhkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami memandang diri kami dan kemudian menjalani setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kami dengan tepat, dengan baik. Tolong bimbing terus kami Tuhan. Bimbing kami dengan firman-Mu. Dan hari ini pun kami mau berserah dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan memberikan kekuatan, menjaga kami. Bahkan Engkau yang memberikan jalan keluar terbaik ketika kami berjuang. Bahkan ketika kami harus menyelesaikan setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.